tanpa surat itu jaksa bodong. Jadi itu menguntungkan terdakwa sebenarnya. Iya betul Bang Yamin. Soalnya sampai sedetik ini pun dari sidang pertama sampai sidang terakhir surat perintah penggantian jaksa itu memang tidak ada dan hakim pun tidak mempertanyakan itu. Untuk barang bukti pun tidak pernah dihadirkan. Makanya persidangan yang paling janggal tuh ya ini sidang AMI dengan pemaksaan saksi yang tidak tercantum dalam SIPP. Bahkan seorang Fitri Salhuteru pun memaksakan ada satu nama harus menjadi saksi itu. Jelas ini memang kasus dipaksakan sih Bang, menurut saya. Kak Putri juga. Aku dengar dulu ya Mbak, makasih ya Mbak Putri. Ya. Betul ya, kalau saya agak keras, saya kesel kalau sudah melihat negara demokrasi itu ya syarat pertama dan utama landasannya adalah ketaatan kepada hukum. Kalau tak ada ketaatan itu bukan negara demokrasi namanya. Bukan demokratis lagi, negara rusak. Kita tidak ingin negara kita ini rusak. Kalau memang Mbak Nikmir itu salah, proses dengan cara yang benar. Jangan mau menegakkan keadilan dengan cara melanggar hukum, bohong. Tidak mungkin, gitu loh. Lanjut, Mbak. Ya mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi karena aku sekarang jadi pendengar dulu. Kalau untuk kasusnya Niki aku juga nggak terlalu jauh tahu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya sama Bang Yamin. Bang Lambe itu Bang Lambe banyak pertanyaan. Aku udah naik Kak Jiro, tadi udah ngomong-ngomong bentar-bentar apa kayak Putri Jimbo dari tadi. Sorry. Bang Duta berarti Bang Duta. Kalau aku kan Bang Duta. Biasanya banyak pertanyaan Bang Nata. Kalau saya mah ngomong aja salah nanti sama nenek. Bang Nata takut di komen di bawah. Serba salah ya Kak Duta ya, serba salah ya. Bawa santai aja Bang Nata. Santai. Aku loh udah sampai nelponin Bang Yamin bawa dia ke sini apa itu? Orang Ya, kalau aku memang niatan aku hanya mau nanya kasusnya masalah Yoga dan aku sudah mendapat keterangan gitu kan dari Bang Yamin. Nah, happy aja aku gitu loh. Dan berkenalan juga akhirnya sama Bang Yamin gitu. Bang, kalau emang MM dan Mail jadi tersangka, apa bedanya sama si RG yang membayar? Oh, maksudnya ke ini penyuapan dan pemerasan maksudnya itu mungkin. Lebih tepatnya ke penyuapan ya. Untuk uang tutup mulut. Karena gini Pak Yamin ya, sebelum terjadinya case Aminiki ini, RG pernah menawarkan sejumlah uang kepada Iza Zega untuk take down PT-nya yang membahas tentang produknya ini. Ada kemungkinan memang dia ini terbiasa memberikan uang, menawarkan sejumlah uang untuk menutupi produk yang berbahaya ini. Karena kan di situ udah jelas Bang, bahwa produknya ini yang ada jarum suntiknya itu tidak berizin, melanggar regulasi BPOM. Keduanya, kemungkinan kalau barang yang tidak ada izin edarnya itu artinya tidak membayar pajak. Kemungkinan itu takut sama pemerintah bahwa produknya ini berbahaya, masih dijual bebas, itu mungkin ya Bang. Itu konstruksi hukum yang lain sebenarnya. Tapi dalam perkara ini kan satu kesatuan dia kan. Makanya kalau kita baca dengan baik ujaran kebencian itu kita agak kacau gitu. Mungkin nanti Kang RD deh yang jelasin dulu. Gantian dulu. Kak Jimbo izin ada kasil. Ada gimana? Itu naikin kasih aja. Kasil multi Kak. Iya. Wah, siapa lagi tuh? Mana nih? Kasil. Naikin lagi Kasil itu pendukung AMI. Kasil pengacara juga. Yang memberikan edukasi kepada kita Kak. Oh, Biar aja naikin aja tuh kasih Kak Jimbo, aku turun. Aku mau gak lagi nyuci aku nih. yang mana yang nggak ada di sini nih? Belum ada. Kasil multi Kak. 'Multi'. 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 'Mul
Beliau ini banyak memberikan edukasi Kak Kasil, Pak Yamin, yang tidak paham hukum menjadi paham hukum. Ya masyarakat yang tadinya tidak paham hukum menjadi paham hukum Kak. Kak Multi Kasil. Mana Kasil ya? Sebentar. Tadi udah di-share belum? Sudah, barusan ada masuk di bawah. Account 1 atau account 2? Tadi kurang tahu. Tolong naikkan juga Meta ya, tolong. Meta nggak tuh? Meta tolong diundang. Bang Nata stop bikin aku ngakak. Sesuai request dari Nisa yang komen, Meta tolong diundang. Meta. Udah ada yang ini belum Kak Putri? Ada yang request gak yang Masih. namanya Kak Sil? Dulu ya. Ini baru pertama buka ruangan nih, Iya, kayaknya masih kayak Iya. Enggak, udah sering. Enggak, udah sering tapi nggak pernah komal. Sering kok. Mana sih Cuman namanya? jarang-jarang aja. SKCH. SIL. SIL. Tulisannya. Kak. Tolong ya, saya nggak mau Hanya SIL. ikutan live Komal sampai jam 1 pagi ya, tolong ya. Ya gila lo. Ih, GR. Yang mana ya? Kayaknya nggak ada deh, udah nggak ada deh kayaknya Kak Sil. Iya iya nggak ada. tadi lagi skip layar aja mungkin pas masuk ke sini nggak nengok. Tadi membagikan. Kalau di multi, Enak. nggak kalau hostnya suruh nyari kasil susah. Kalau nggak multi kan lihat tinggal multi aja. Kalau ini kan pasti ditarik Kak. Kalau nyari 1.600 susah lah, kasihan. Ya sabar Bang Erdelo. Sabar ya Bang Erdelo. Sabar ya. Kak Putri baru kasih gift pause, maksudnya gimana? Ya, intinya ya seperti itulah teman-teman yang ada di sini. Ya, mau ditanya jujur, ditanya Niki ya aku balik lagi aku mau begitu dalam. Tapi dari sebagai aku netizen ya aku memperhatikan memang ya agak aneh, ruwet, kudet dan ribet. Itu yang bisa aku omongin. Tadi apa tuh Bang Erdelo disuruh jelasin sama Bang Yamin? Jelasin apa saya? Apa pertanyaannya? Ngomong aja gitu, pandangannya pendapat aja. Oke. Saya Oh, masih ini- kasihan lihat hostnya kebingungan cari kasil tuh. Pak Yamin mau tanya, itu kenapa bisa dengan gampangnya pasal diganti-ganti ya? Maaf, saya orang awam katanya. Oh, kamu orang awam sayangnya. Ya, Bisa saya sayang, semua bisa. Semua bisa di dunia ini asal Semuanya karena harus ada Semua duta. bisa, sayang. Ada duta. Asal Semua ada bisa. apa? Ada duta. bisa. Ada duta. Asal ada di bawah tuh duta Intel. Iya Tuhan. Mana Kak Sil? Iya. nih, Hasil naik. Delau, abang di kubu mana? Apa kubu RG Bang? Kok di dua-duanya update? Kapok. Saya mau ngomong nih kalau ada yang ngomong itu. Gini teman-teman, saya ini harus bisa membedakan di mana saya berbicara. Saya juga tidak mau terlibat antara kebencian kalian. Kalian benci RJ, kalian benci saya nggak mau terlibat hal itu. Tetapi dimanapun Erdelo berada, dalam konteks argumentasi hukum, saya membela Nikita Mirjani. Pernah teman-teman di Komal yang hari ini saya berkomal bareng dengan Fitri, dengan Salsabila, dengan apa tuh Bunda Korla, ya kan? Kemarin juga saya dengan orang-orang hebat. Hari ini pun Doktip ketika diangkat beritanya saya pembela Doktip. Tapi saya tidak mau ikut konyol bersama kalian saling membenci yang gak jelas gitu loh. Kalau kalian mau saling membenci silakan kalian membenci. Saya ini seorang advokat. Tugas saya memberikan pendapat hukum saya. Nah, kenapa saya mendukung Nikita Mirjani? Saya mendukung Nikita Mirjani dalam konteks pembelaan hukum, tetapi apa yang saya sampaikan itu sebagai dasar ilmu pengetahuan saya. Suatu saat saya bila punya mana
saya punya klien seperti Nikita Mirjani, saya nyatakan lawyer yang bodoh yang nggak bisa membela Nikita Mirjani. Parameternya begitu. Jadi kalian mau tanya apapun tentang kasus Nikita Mirjani, silahkan. Dan saya sudah mengeluarkan beberapa statement yang tidak bisa terbantahkan ketika menurut hukum acara. Sorry pidana aku Nikita potong Mirjani Kak. bebas. Sorry aku potong. Kak Putri itu Kak Silnya sudah multi. Udah request. Namanya siapa ya? Sil. SAIL. Nggak ada, dia ada nggak sih? Coba deh. Oh dolar, itunya dolar, yang dia dolar. Dia pakai logo dolar. Dolar IL. Udah multi katanya. Nggak ada, mungkin gue kali onin. Ada. Adanya. Ini. Aku sudah multi katanya. Oh iya, nih, udah. Nggak, bukannya dolar, perempuan. Alhamdulillah, Hirbi alamin, akhirnya kakakku naik. Kakak sih. Oh kakak. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Kak. Aku habis live di YouTube kasus Subang, maaf ya. Pilek. Lanjutkan. Kenal Putri Jimbo. Salam kenal juga Mbak. Sila aja panggil. Kasil namanya, kakak aja Kasil sebutannya. Salam kenal Mbak Sil. Bagus nih ikannya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Oke, siap. Kan setiap penegak hukum berbeda-beda. Kak Putri, Jim, di sini ini kita bertiga seorang advokat. M. Yamin, saya, Kak Sil itu seorang advokat. Kebetulan kita juga membagi waktu dan ruang untuk menjelaskan kepada publik bentuk kita kepedulian kepada masyarakat dalam memberikan suatu nasihat hukum. Masalah nasihat, berarti kalau perasanya nasihat hukum, saya tidak ekstremisme, tidak keberpihakan. Tetapi kalau saya melihat ya, saya menganalisa Bang Yamin ini sangat mengkritisi tentang tindakan dari jaksa penuntut umum. Kalau Kak Sil, saya lihat akhir-akhir ini dia bagaimana caranya supaya dua alat bukti ini adalah dua alat bukti yang bisa diterima di persidangan. Beliau itu kritis bukan berarti mau menjatuhkan rekan-rekan, tapi kalian jangan ke-trigger ketika seorang advokat memahami hukum acara dan dia mempertanyakan tentang alat bukti. Termasuk saya memiliki jagoan 3 poin ketika saya punya argumentasi hukum untuk membebaskan Nikita Mirjani dari semua dakwaan. Kan menarik gitu loh. Seorang advokat bisa menyampaikan punya 3 jalan Nikita Mirjani bebas dari dakwaan. Kalau perlu saya jelaskan, saya sering berulang-ulang saya jelaskan kan begitu. Dan itu masuk di akal menurut teman-teman ahli ya gitu ketika saya berbicara di warung kopi. Jadi ketika pendukungnya Nikita Mirjani mengeluarkan statement yakin Nikita Mirjani bebas itu karena ada banyak penasihat hukum yang berkuhapnya sama dengan polisi, jaksa dan pengadilan yang mengatakan bahwa hal yang sama. Jadi jangan sampai teman-teman punya pemikiran bahwa kita di pihak NM kita juga menjadi buta tentang hukum. Tidak, justru di sini akan menerangkan kepada publik apa yang dasar-dasar landasan hukum yang kita miliki sehingga kita bisa menerjemahkan kepada publik dan publik paham gitu kan. Saya kalau di ruang kalian bajar-bajar bermusuhan, saya nggak mau terlibat di situ. Tapi saya di sini seorang advokat menjelaskan kepada publik bagaimana konstruksi hukum yang saya bangun sehingga saya bisa membebaskan Nikita Mirjani dalam perspektif pandangan hukum saya loh. Tetapi tetap kewenangan yang nanti memutuskan adalah hakim ya. Saya sampaikan biar teman-teman tahu. Saya punya 3 poin teman-teman yang perlu dikritisi, yang saya satukan antara pemikiran Kak Sil dengan M. Yamin, yang bisa menjadikan putusan ini obscurable, ya, atau aksiomatism, ya kan, dakwaannya ngawur kan gitu. Apakah seorang praktisi hukum berhak mengatakan sah secara hukum teman-teman? Karena kita juga punya undang-undang yang diperbolehkan untuk memberikan pandangan hukum secara luas. Oke, yang pertama teman-teman, sah atau tidaknya alat bukti sesuai KUHP 183 184. Sah enggak gitu kan? Nah,
Kalau menurut pendukungnya RJ yang sudah membaca dakwaan, loh Bang, ini kan sudah masuk unsur, ya kan, bahwa semua bukti-bukti. Nah, pertanyaannya kata Bang, pernah nggak kalian di persidangan Nikita Mirzani, jaksa penuntut umum menghadirkan barang bukti? Pernah nggak melihatkan barang bukti? Ya, flash disk mau diputar pun kan alergi kayaknya kan gitu. Nah, jadi gini Kak, alat bukti dan barang bukti itu sudah ada regulasi yang mengatur. Ini saya sampaikan nih sama host ya. Biar host saya terjemahkan dengan bahasa yang paham. Yang saya ketahui dalam permasalahan ini bahwa Nikita Mirzani dijerat dengan 3 pasal. Kalau menurut saya sah-sah saja seorang advokat mendampingi kliennya melaporkan kepada pihak kepolisian untuk menjuntukkan pasal. Ya, makanya mencela-mencela atau mengutip bahasa Pak Yamin. Pertama dakwaannya alternatif, tunggal, alternatif, terus kumulatif. Nah, di dalam hukum acara pidana tentang dakwaan itu, dakwaan kombinasilah yang menurut fakta hukum di persidangan sangat sulit dibuktikan. Apakah bisa dibuktikan? Bisa. Cukup waktu. Ketika seseorang menjadi terdakwa, 2 alat bukti sudah cukup, makanya di P21-kan penyerahan tersangka dan alat buktinya kepada jaksa. Nah, inilah yang menjadi perhatian khusus saya terhadap barang bukti. Nah, saya kan di luar daripada kasus ya, saya ngintip di SIPP PN Jakarta Selatan terhadap barang bukti. Saya ketemukan di situ ada 1 HP iPhone 15 warna hitam, 2 flash disk warna abu-abu Acer dan warna hitam robot, 1 akun WhatsApp, screenshot percakapan WhatsApp, kwitansi, dan juga bukti transfer. Nah, lantas saya menemukan di pojok kiri bawah bahwa barang bukti tersebut tidak diberikan ke pengadilan. Inilah yang menjadi titik temu saya terhadap barang bukti ini. Barang bukti yang tidak diberikan ke pengadilan artinya bahwa barang bukti itu betul diperiksa oleh penyidik, namun tidak diberikan oleh pemiliknya kepada penyidik agar diserahkan kepada jaksa penuntut umum, sehingga jaksa penuntut umum tidak memegangnya, atau barang bukti itu hilang, atau barang bukti itu tidak termasuk alat bukti yang relevan terhadap pasal yang disangkakan. Oke. Nah, lantas dari 2 hari kemarin saya menggaungkan kepada teman-teman semua agar didengar oleh Bang Fahmi untuk meminta majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan handphone iPhone 15 ini dulu. Ada nggak sebenarnya? Karena dari pertama kali sidang saya nggak lihat barang bukti diperlihatkan. Minta itu dulu. Lantas minta diperlihatkan 2 flash disk warna hitam dan abu-abu. Ada nggak? Nah, lantas percakapan WA dan akun WA. Nah, setelah itu minta diputarkan 2 flash disk ini. Isinya apa? Kita selama ini mengira-ngira dong. Karena tidak pernah diperdengarkan. Minta diputarkan dan wajib diputarkan karena ini barang bukti. Nah, kalau sudah diputarkan, kita nggak mengira-ngira lagi. Oh, itu yang beredar kali di TikTok. Suara-suara Mail, suara-suara Nikita, suara-suara Oki, suara RG dan sebagainya. Dengan dihadirkannya di persidangan, kemudian diperdengarkan, pada akhirnya kita akan mengetahui isinya, ya kan? Namun sebelum itu kita tanyakan kepada jaksa penuntut umum, izin jaksa penuntut umum, apakah ke-6 barang bukti tersebut sudah ada surat perintah penyitaannya, sudah ada berita acara penyitaannya, dan apakah sudah ada penetapan pengadilan. Dan lantas terhadap 4 barang bukti yang terkait dengan informasi elektronik seperti HP, 2 flash disk, dan 1 percakapan WA sama 1 akunnya ya, itu apakah sudah dibawa ke laboratorium digital forensik? Tolong perlihatkan berita acara labnya ya, jaksa penuntut umum. Apabila semua itu tidak ada, artinya dakwaan semestinya harus gugur, dan saksi-saksi yang hadir itu semuanya hanyalah unus testis, nulus testis. 1 saksi bukanlah saksi, dan betul bahwa saksi ini adalah alat bukti yang kuat, nomor 1 kastanya.
Namun ketika tidak didukung dengan barang bukti yang akan dijadikan alat bukti, kemudian ahli pun nanti tidak juga mendukung keterangan saksi korban ini dan saksi-saksi yang memberatkan Nikita Mirzani, artinya bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani tidak terbukti secara hukum dan Nikita Mirzani harus diputus bebas atau vrijspraak. Itu aja pembuka dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Kasil atas penjelasannya. Jadi saya juga akhirnya mengerti ya kan bagaimana kasus ini berjalan dan kasus ini bagaimana diprosesnya, kesalahan-kesalahannya selama prosesnya itu, walaupun ya sedikit banyaknya saya nggak terlalu tahu. Didakwannya hanya Tunggu ya, kita semua tahu memang yang didakwakan hanya sangkaan, tapi tetap aja mereka sudah memutuskan Nikita bersalah. Dakwaan melanggar asas formil, maka dakwaan batal demi hukum. Ya. Biar hidup sedikit. Jadi gini, kita mengacu kepada dakwaan pertama yaitu pasal 27B ayat 2 UITE. Itu pasal primer ya, dakwaan primer. Di situ tentang Nikita punya live TikTok, kemudian Gladys merasa dijelekkan produknya dan merasa didiskriminasi fisiknya. Jadi menurut dakwaan jaksa penuntut umum dikualifikasikan sebagai mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik. Nah, ini bantahan saya ya terhadap dakwaan pertama pasal 27B ayat 2. Secara fundamental, apakah live TikTok Nikita secara langsung dan kausal merupakan bagian dari skema pemerasan yang terstruktur untuk mendapatkan uang, ataukah merupakan ekspresi opini atau kritik yang kemudian dieksploitasi oleh pihak lain? Ya, jadi frasa menghancurkan kredibilitas RG sebagai dokter perlu dianalisis secara presisi. Ya, bagaimana mungkin yang katanya ada rahasia, katanya rahasia ancaman dibuka, ini kan pasal 27B seperti itu ya, rahasia akan dibuka. Ketika Mail mengirimkan foto faktur pembelian produk glowing booster sel Glavitsha yang disebut sebagai treatment DNA salmon yang wajib dilakukan di klinik namun dibeli dari e-commerce, padahal saksi RG sudah tidak menjualnya di e-commerce sejak Mei 2024. Apakah itu akan merugikan reputasi, dan kemudian apakah ada rahasia di dalamnya tentang, kalau di pengertian hukum pidana, apakah keterlambatan penjualan di e-commerce itu menjadi rahasia atau bukan? Itu harus dijelaskan nanti di persidangan. Karena kalau keterlambatan penjualan e-commerce itu kan kebijakan bisnis, bukan rahasia yang wajib disimpan rapat. Itu untuk mematikan klausul rahasianya di pasal 27B ayat 2 ya. Kemudian kausalitas paksaannya. Jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa pembayaran uang sebesar 4M oleh RG adalah akibat langsung dan tunggal dari ancaman pencemaran kredibilitas yang dilakukan oleh Nikita melalui media elektronik. Itu harus dibuktikan dulu. Karena apa? Karena katanya dia merasa diancam, mau dicemarkan nama baiknya dan dibuka rahasianya. Ini dua pasal seperti itu. Yang satu pasal 369, 127B sama, isinya sama. Itu dibuktikan dulu. Nah, kalau keduanya tidak terbukti, berarti UTPPU-nya juga tidak akan terbukti. Karena UTPPU itu harus berasal dari tindak pidana asal. Tindak pidana asal ada dua, 27B dan 369. Nah, kalau saya melihatnya tentang UITE begini. Kan
unsur esensialnya, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugakannya merupakan hasil pidana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Jadi gini, dakwaan TPPU adalah dakwaan yang akan terbukti apabila dakwaan primer 1 dan sekunder 2-nya terbukti 27B dan 369.